النبي والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي وحب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu Isya. Kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zurriyat-zurriyat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain. Sambungan hadis yang minggu telah lewat yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilqal nazra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan, siapa yang memandang ke wajahnya orang yang alim satu pandangan. Kita memandang wajahnya orang yang alim, tapi alim di sini bujur-bujur alimul akhirah. Orang yang alim tapi alimnya urusan akhirat. Bukan alimul dunia, bukan alim urusan dunia. Mana Imam Ghazali membagi orang yang alim itu ada dua macam. Ada ulama akhirat, ada ulama usul, ada ulama akhirat dan ada ulama jahat. Nah, disebutkan dalam hadis ini, siapa yang memandang kepada mukanya orang yang alimnya itu alimul akhirah, membujur-bujur alim akhirah. Nazaratan satu pandangan, tapi ketika kita memandang wajah mereka, kita gembiranya luar biasa. Fafariha biha, kemudian dia gembira dengan memandang satu pandangan tersebut. Maka Allah ciptakan dari itu pandangan satu orang malaikat, yang malaikat tersebut memintakan ampun bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Ini salah satu keutamaan luar biasa.
Walaupun kada bersalaman, apalagi bersalaman. Walaupun kita hanya memandang wajah mereka, karena wajah mereka itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan satu orang malaikat. Nang tugas malaikat yang diciptakan Allah dari pandangan kita maitihi muha orang nang alim, tugasnya memintakan ampun dosa kita sampai kepada hari kiamat. Jadi sangat berpengaruh, sangat berpengaruh ketika mata kita memandang kepada wajahnya orang yang alim. Bahkan kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, kata Sayyiduna Ali, an-nazaru ila wajhil alim ibadah wa nurun fil nazari wa nurun fil qalbi, fa idza jalasa al-alim al-muallim kana lahu bi kulli mas'alatin qasara fil jannah qasrun fil jannah. Kata Sayyiduna Ali, memandang kepada wajahnya orang alim itu ibadah, jadi nilai ibadah. Memandang mukanya mereka ibadah. Kenapa? Karena ketika kita memandang, kita ingat awan Allah. Ingat awan Allah lah yang akan menjadikan bernilai ibadah. Tetapi kita ingat awan Allah dengan perantara maipihi muha-muhanya orang yang alim, muhanya orang alim. Nah, kita mencari orang yang alim menjulmi yang alim. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati zaman ala ummati qalilul ulama wa kasirul khutbah. Akan datang satu masa terhadap umatku nang mana naina sedikit ulamanya, tapi nang banyak nang harap pidatonya. Ulama nang bujur itu sedikit, nang banyak itu nang pintar pandil. Kasirul khutbah, nang banyak itu nang ahli ceramah. Jangan kita pahami orang nang ulama itu orang nang ahli ceramah. Ada. Bila orang bisa ceramah itu orang alim, belum tentu lagi. Ulun ada bisi kawan, inya ada suah sekolah pesantren, ada suah ada. Wajah ini jadi tuan guru, wajah ini jadi tuan guru. Di mana kalau belajar, tapi setahunya bahwa ada suah sekolah pondok. Tapi ke situ kemari ini ceramah, ke situ kemari ini pidato. Padahal ini ada suah mengecam pendidikan pondok pesantren, tapi bisa. Wallahu a'lam dapat di mana ilmunya, entah membaca buku seorang entah mendengarkannya, kan bisa aja orang bisa karena melihat orang mau kayak gini kan kepintaran awatologinya. Nah itu marahnya bukan alim tapi khutbah, orang yang ahli tentang pidato ceramah. Kan biasa di dalam ilmu itu bilanya berpandir di hadapan orang yang lancar itu marahnya apa? Public speaking lah. Nah, komunikasi ini. Ya terkadang dia orang yang alim itu ada yang kali bisa ceramah, tapi bisanya membaca kitab mengajarkan orang sambil dudukan, tapi ceramah disuruh ada bisa. Kan bisa. Ada orang isi guru si gitu, ahli banget. Tapi disuruh ceramah, aku bisa di sini. Aku bisa cuma mengajari kitab, membaca, mengajari waraka. Disuruh ceramah tidak bisa. Padahal orangnya alim. Artinya bahwa orang yang ceramah pidato ini dan itu, apakah itu menunjukkan orang yang alim?
Belum tentu. Banyak orang-orang bahari yang alim-alim itu, kok bisa nggak ceramah? Bahari kan jarang ada yang bisa ceramah tampil itu, apalagi nang panggung nang luas itu jarang. Bahari nang belajar di rumah, ada nang kemudian nang mau pandir kan itu ada. Kalau orang ahli dalam bidang public speaking, pintar pandir, pintar mengolah kata, dia model buku ama baca satu mat selesai aja. Bisa. Nah, orang yang alim bujur adalah orang yang bujur berilmu, orang yang bujur mengamalkan ilmunya, orang yang bujur takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketika kita memandang muka mereka, kita itu ingat awan Allah. Nah, membuat kita ingat itulah kata Sayyidina Ali, menjadikan pandangan kita itu menjadi ibadah. Karena bila kita ingat itu kan maknanya zikir. Berarti ketika kita melihat muhaknya orang alim, kita ingat Allah, apa kita ingat Allah Ta'ala, berarti bernilailah ibadah kepada Allah. Jadi bila bertemuan orang alim bujur-bujur, banyaki menjalani Muhammad. Banyaki menjalani Muhammad. Kalau dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ketika memandang wajahnya Rasulullah, mereka itu pada kaum menjenaki. Jadi para sahabat itu jarang kaum menjenaki melihat muka Rasulullah. Kenapa? Karena mata mereka kepada tahan dengan cahaya yang ada di mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia melihat para sahabat itu kan cuma PTI, tunduk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan akan orang yang alim, maka ia sama memuliakan aku, kata Rasulullah. Kita memuliakan orang yang alim bujur kan? Ini ada juga seorang yang alim dikatakan alim, tapi sidin minta anda muliakan. Ini kata memang kita memuliakan sidin. Kenapa? Karena memang sidin pantas dimuliakan. Kenapa sidin pantas dimuliakan? Karena sidin itu indallah mukramun, di sisi Allah pun dimuliakan. Allah sendiri memuliakan, malaikat sendiri memuliakan. Maka karena Allah memuliakan, malaikat memuliakan, kita pun memuliakan. Kita memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal bujur-bujur ulama tadi, ulama akhirat. Kita muliakan. Cara memuliakannya kayak apa? Dengan kadar kemuliaan mereka. Maka sama kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para ulama itu mewarisi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aku ada mewariskan terhadap kalian harta, aku ada mewariskan terhadap kalian dinar dirham, tapi yang aku wariskan terhadap kalian adalah ilmu. Nah, ilmu adalah warisan Rasulullah. Siapa yang dapat warisan Rasulullah? Yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya ahli waris, pewaris daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang memuliakan ulama sama ingin memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah.
Siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sama ia memuliakan Allah. Nah, sama memuliakan Allah. Kalau kita hendak memuliakan Allah, muliakan Rasulullah. Kalau kita hendak memuliakan Rasulullah, muliakan ulama. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi. Sedangkan nabi pewarisnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita memuliakan ulama, itu sama memuliakan Allah. Wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang cara mendapatkan surga kayak begini. Muliakan Allah. Nah, kayak cara memuliakan Allah, muliakan Rasulullah. Kayak cara memuliakan Rasulullah, muliakan para ulama yang mengajarkan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan ulama. Dibanding orang al-ghani, orang yang sugih, ada di nama-namanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, orang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Dia orang jahil beribadah, orang alim murid mana ibadahnya? Ibad orang alim murid macam apa sih? Rasulullah mengatakan demikian, maka ibadah dibanding orang murid. Bukan bandingannya itu, bukan jenis barangnya ini, orangnya ini nih, nang jahilnya beribadah dengan kejahilannya. Orang alim pada beribadah tapi dia guring. Lebih afdal orang alim nang guring ini daripada orang nang jahil nang beribadah. Kenapa? Ujar Imam Nawawi, orang nang alim nang guring tersebut yura'iya adabal ilma. Mereka memelihara akan adab-adab ilmu. Coba kita lihat orang nang berilmu do guring, ini hendak guring itu kan bisa kicing-kicing dada. Guring malam nih, hendak guring, cuk langsung guring kicing dada. Rasulullah ilmu menyuruh bila anak guring itu beriring ke sebelah kanan. Itu sunnah. Menghadap kiblat beriring ke sebelah kanan, itu sunnah. Hendak guring, Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, kata Rasulullah, aku kada akan guring kecuali aku membaca dulu ayat 4. Kita menyebut ayat 4, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hanya Fatihah. Rasulullah itu kada akan guring kecuali membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak lagi hadis-hadis menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ijabata waqala, apabila Rasulullah menuju pembaringan, ida'ata mutajian, Rasulullah apabila menuju kepada pembaringan, artinya hendak guring, Rasulullah berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Banyak lagi. Nah, orang alim, orang yang berilmu kadang mau sembarang guring. Mereka itu menuruti daripada caranya Rasulullah. Baca ini, baca ini, baca ini, sehingga ketika tidurnya dalam keadaan dibilangkan selalu zikrullah. Ada dalam sebuah hadis, siapa yang membaca surah ayat akhir surah Al-Baqarah. Maka akhir surah Al-Baqarah
Amanar ya surah amanar rasulu bima unzila. Ketika hendak tidurnya, kita nih hendak murid baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai habis. Orang yang membaca tersebut subuh bangun, maka inya itu dibilangkan sama orang beribadah di malam hari. Itu Jumat kita kan kau bangun. Maka tapi kalau sembahyang tahajud, pada kau bangun tengah malam, ini jangan tertinggal. Inilah bedanya orang jahil dengan orang yang berilmu. Orang jahil berapa bentar maka ada. Orang berilmu untungnya mesti membaca apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya tidurnya orang burik itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Kenapa? Ini bernilai ibadah juga orang alim nih, walaupun dalam keadaan buring. Jadi ada satu keterangan dari siapa yang membaca akhir surah Al-Baqarah, yaitu surah ayat aman Rasulullah bima sampai habis, ketika hendak buring, maka dia dibilangkan sama beribadah, mendapatkan pahala beribadah di malam hari. Cukup sekali ya amanar Rasulullah bima. Pada sebenarnya banyak kan bacaan anak kuring ini banyak banget. Tapi ada yang satu yang bagus banget. Nah mungkin itu yang kita khawatirkan setiap saat, setiap waktu. Bila hendak buring itu baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Ada dalam kitab Mujarrad Gaya Rabi dikatakan siapa yang hendak buring membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, bahkan ada hadis Rasulullah pada salat khilaf kan, maka orang itu hartanya kada akan dicungkan oleh maling, rumahnya kada akan kebakaran, dan keluarga yang di rumah itu akan dijaga oleh Allah daripada segala perbuatan yang jahat. Kita khawatir kalau bila muring itu entah konslet atau buat nyamuk bagaimana, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita harap ketika muring kalau maling ada masuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling bagus itu membaca satu kali hinap. Tarik hinap ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampainya 21 kali, tahanlah 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, satu kali hinap. Biasanya bila panjang aja tahan aja. Kita juga kada tahan, ulang 2 kali hinap. Hanya saya hinapkan tuh satu kalau jadi 10 aja, tak pas hinapnya. Itu tarik pulang, sisanya 11 kali. Nah insya Allah di rumah itu akan dipelihara oleh Allah. Segala perbuatan jahat akan dijauhkan oleh Allah. Kemalingan, kebakaran, apapun jenis yang ada baiknya akan dijauhkan oleh Allah. Jadi banyak sebenarnya. Makanya orang yang alim ketika tidurnya mereka itu ada sambaran pada kepala, sampai posisi kuringnya diatur oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika hendak kuringnya dipadahkan bacaannya ini, sehingga inya itu dinilai lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Orang jahil beribadah sembahyang, tapi beribadahnya dengan sebuah kejahilannya, sembahyangnya tadi ada nama-namanya. Dibandingkan dengan guringnya, ada hanya awan guringnya dibanding, baru mau ibadahnya, awan guringnya aja itu dibanding, halah dia ibadah orang jahil, apalagi awan sembahyangnya, puasanya orang alim. Naumul alim ibadatun. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Nah, sedangkan orang jahil jahilin alladzi la ya'lamu adabal ibadah, orang jahil itu nya kada tahu nang kaifa adab beribadah.
sambarang aja ibadahnya. Bila sudah berwudu selesai sembahyang, bagaimana kepikiran hatinya nang kayak pacara sembahyangnya ada berduit nang penting sembahyang. Nah lalu inya itulah ya'lamu adabal ibadah, pada mengetahui akan adab-adab daripada beribadah. Bahkan dalam riwayat hadis lain daripada riwayat Abu Nuaim, walaupun sanadnya dhaif, naumu ala ilmin khairun min salati ala jahlin. Tidur atas keadaan berilmu itu lebih baik daripada sembahyang atas dalam keadaan jahil. Tapi orang berilmunya guring ada aturan. Orang berilmunya guring bebadan aja gua, berarti kan dia mau melakukan ilmunya. Kamu aja bacaannya ini, nanti baca ini anak guring, ini pada bahwa maka langsung ada aturan. Nah sehingga membuat guringnya orang yang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Ini menuruti Rasulullah. Gerak-geriknya menuruti Rasulullah, sampai guringnya menuruti Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min an yusalli 'alfa raka'atin. Bagus. Siapa yang belajar satu bab ilmu, walaupun satu bab ini berbeda-beda pendapat para ulama. Kan dalam kitab fikih itu ada babul wudu, bab wudu berarti sampai habis tentang bab wudu, masalah rukunnya, masalah sunatnya, masalah makruhnya, masalah pembatalnya. Kita belajar itu habis masalah wudu, ini belajar itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Walaupun jadi sidir, ada mengamalkan juga. Kita ambil contoh. Kita belajar tentang syukur. Wah, tentang syukur nih belajar, habis tentang syukur membicarakan nih. Satu bab kita belajar. Jadi sidir, ya'malu bihi aw lam ya'malu, mengamalkankah ini dengan ilmu yang ingin belajar tentang bab syukur tadi, atau yang ada mengamalkankah dengan bab yang ingin belajar tentang syukur tadi, itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Membahas satu bab, walaupun dalam hadis dan riwayat lain dalam kitab lain bukan hanya satu bab, hadir di majlis ilmu itu sudah mendapatkan pahala lebih daripada 1000 rakaat, lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah makanya sering ulun mengatakan bila kita sudah berumur, gawian ibadah yang paling bagus itu adalah duduk di majlis ilmu. Pensiun sudah, itu lagi nak digawi, umpamanya itu, ini kenapa lagi itu. Jadi banyak hadir ke majlis ilmu aja. Ada lagi juga nak digawi banyak loh. Tapi nang anehnya kebanyakan di majlis ilmu nang banyak itu ini yang tulak. Kebanyakannya tuh ini yang tulak. Jarang latihan yang banyak juga dia ada tablik akbar ya. Dia tinggi ikung ya, nang paling banyak tuh gini-gini. Jarang laki-laki. Kalau dibanding tuh banyak bini-bini daripada laki-laki. Artinya himmah untuk menuntut ilmu itu terkadang lebih tinggi himmahnya dari seorang perempuan daripada laki-laki. Keinginannya tuh kalau handil gitu ya, jadi di handil yang banyak pulakan tuh begini-begini. Bila handil laki-laki kan jarang pulakan, atau lebih banyak ada. Tapi bila handil bini-bini dia pulakan terus. Jadi bilanya kita sudah berumur, sudah
Man balaga arba'ina sanah, orang yang sudah melewati yang sampai umur 40 ke atas itu sudah dikatakan tuha. Nah, bila sudah tuha di sini banyak duduk di majelis ilmu. Karena sembahyang pada kau banyak. Kalau kau banyak keluar sakit betis. Beribadah pada kau banyak. Anak duduk berzikir, bersalawat, baca tasbih, baca istighfar, anak awal awas dua, tak ada yang bisa 4 jam dah panat dah berdiri. Ada awal awas. Sedangkan kita memerlukan bekal yang banyak untuk bekal kita ke akhirat. Sedangkan kita sudah Tuhan, nah apalagi beribadah. Kita ini sudah Tuhan maunya beribadah, nah apalagi anak mau banyak kisahmu, sembahyang kada kau banyak. Puasa hari kita juga, baca Quran satu makannya, baca sholawat tetapian juga, berzikir tetapian juga. Nah, salah satu jalannya banyak duduk di majelis taklim, banyak belajar aja. Masalah muamalakan kada muamalakan itu nomor 2. Aku dia untuk ilmu yang kada amalkan juga. Bila kada untuk ilmu, karena kada amalkan tuh pikir dosanya. Alasan itu umpamanya artinya ngaji itu masalah mengamalkan itu adalah hidayah taufik dari Allah. Penting kita tahu ilmunya dulu, tahu ilmunya. Kalau kita kada tahu ilmunya, maka ya kita nak mengamalkan sebuah ilmu. Nah, kita mudah tahu dulu. Nah, ketika kita duduk di majelis ilmu dan mengamalkankah, ada mengamalkankah, diberi Allah Ta'ala keutamaan. Keutamaannya apa? Khairun min alfi rafa'atin tatawwan. Lebih baik daripada atau lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, padahal belum tentu lagi mengamalkan kita nih. Dudukan di langgar majelis ilmu, pastilah mengamalkan belum tentu lagi. Baik ulun atau pian, ulun yang menyampaikan belum tentu mengamalkan. Pian yang mendengar belum tentu mengamalkan. Kecuali kita dapat hidayah taufik dari Allah, hanya kalau mengamalkan. Tapi Allah sudah beri kita, walaupun kada mengamalkan, Allah beri kita, Allah hargai kita dengan harga yang sangat mahal. Nampak harganya? Khairun atau afdalu min alfi raka'atin tatawwan. Allah hargai duduk kita, kita tinggalkan pekerjaan kita, duduk kita di majlis taklim. Allah hargai dengan nilai lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat. Upahnya tuh benar banget oleh Allah Ta'ala. Nah, karena ada orang majlis taklim hadir orang duduk dapat pula. Artinya dibanding kita duduk umpamanya di rumah santai wara, umpamanya main TV atau mengucap HP, ada jadi dapat apa. Tapi ketika kita duduk sebentar di majelis ilmu, alhamdulillah dapat keutamaan yang diberikan Allah, dihargai duduknya kita, dihargai waktunya kita duduk di majelis ilmu dengan harga yang sangat luar biasa, yaitu afdalu min alfi raka'atin tatawwan. Artinya kenapa Allah Rasulullah mengatakan seperti demikian? Karena kata Rasulullah, kata Imam Nawawi menyikapi ini hadis, besarnya orang yang belajar ilmu duduk di majelis ilmu, karena jersidin annal ilma asyrafu jawharan minal ibadah. Karena ilmu itu lebih mulia permata daripada ibadah. Paling mulia permata daripada ibadah. Artinya paling mulia, paling mulia. Kalau dibanding ibadah, mana afdalnya dia? Lebih afdal ilmu. Makanya sering
Ulun mengatakan ketika orang duduk majelis ilmu, saiku umpamanya ada sembahyang di sini 50 rakaat. Ini sembahyang aja 50 rakaat. Kita santai aja duduk membicarakan ilmu. Mana afdalnya? Lebih mulia permata daripada ibadah. Artinya permata ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Orang yang beribadah 50 rakaat tadi, ini kada afdal. Nang afdal mana nang duduk di majlis ilmu. Nang duduk di majlis ilmu. Jadi ilmu itu adalah permata daripada ibadah. Walakin la budda lil 'abdi min al-ibadah ma'al ilmi, tetapi wajib bagi seorang hamba daripada ibadah itu harus beserta dengan ilmu. Wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Jikalau kada beribadah orang yang berilmu tersebut, maka ilmunya itu seperti debu yang berhamburan. Wa illa kana amaluhu, jika adalah ibadahnya itu tanpa dengan sebuah ilmu, maka jadilah amalnya itu haba'an mansura, debu yang berhamburan. Kita ini beribadah tapi tidak ada dasar ilmu, itu sama debu yang terambangan. Adalah manfaatnya? Kan ada manfaat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'alimin la ya'malu bi ilmihi illa nazza'allahu ruhahu 'ala ghairi syahadah wa nadahu munadin minas sama' ya fajir khasirtad dunya wal akhirah." Nah, Rasulullah memang menyuruh bila kita sudah berilmu, sedapat mungkin kita mengamalkan ilmu. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, ketika kita sudah punya ilmu, biar sekali ada mengamalkan itu syukur sudah. Bahwa kita tahu tentang berduha, sembahyang duha, biar sekali tanda kita sudah mengamalkan ilmu tuh, sekali barang gawe sembahyang duha. Oh, kita tahu tentang sembahyang tahajud ini, kita gawe sembahyang tahajud sekali barang, tanda kita ada pernah mengamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tidak ada dari orang yang alim yang pada mengamalkan ilmunya kecuali nantinya dicabut oleh Allah rohnya atas dalam keadaan kada bersaksi, atas dalam keadaan kada beriman. Dan dia akan dipanggil nantinya di langit dengan panggilan ya fajir, wahai orang yang berbuat dosa, wahai orang yang berbuat salah, khasirtad dunya wal akhirah, engkau rugi di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita mengetahui ilmu, kita amalkan. Walaupun kada kawa berterusan mengamalkan, sekali barang tanda kita sudah mengamalkan. Karena dalam kitab Az-Zubat kata Imam Ibnu Rushd, "Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala." Mungkin di sinilah banyak orang takutan, aku diberikan lebih ilmu sesekali saja. Karena bila berilmu pada mengamalkan, ini dua kisahnya pejabat sakit dua, aku berikan lebih ilmu, bau banget sakitnya, Kata Imam Ibnu Rushd, "Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan." Setiap orang yang alim ada mengamalkan dengan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Berarti harus mengamalkan lah. Memang harus mengamalkan kalau kita dapat hidayah dari Allah. Orang kada akan bisa, yang penting lah, orang kada akan bisa mengamalkan sebuah ilmu kecuali dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Bukan dia dapat hidayah taufik kada kau mengamalkan. Orang sembahyang duha kada ada hidayah taufik dari Allah, kada kau menggawi sembahyang duha. Sembahyang tahajud bila kada ada hidayah taufik dari Allah, kada kau sembahyang tahajud. Berarti
berusaha mengamalkan sekali barang, kata Imam Nawawi, ketika kita mengetahui sebuah ilmu sekali barang kita mengamalkan. Kenapa? Karena supaya ada tanda bahwa kita pernah mengamalkan ini ilmu. Jangan kita punya takut tentang sembilan duha, seumuran pada sembilan duha, nanti bisa pada mengamalkan ilmu, bisa pada mengamalkan wiridin. Ini yang diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala ini apa dahulu? Tahu aja umpamanya kenapa mencuntan. Artinya ilmunya tahu bahwa ini dilarang oleh Allah. Makanya maksiatnya orang berilmu itu lebih besar dosanya daripada maksiatnya orang yang jahil. Bukan hanya ibadah aja gagal pahalanya. Bagaimana aja orang berilmu juga ibadah gagal pahalanya daripada orang jahil. Jujur. Tapi ketika berbuat dosa, berbuat dosanya orang berilmu itu lebih besar dosanya daripada orang yang jahil berbuat dosa. Kenapa? Karena takutnya mereka. Karena takutnya mereka bahwa ini perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang. Jadi kan semata pahalanya bukan nol. Wah nyaman banget dia orang berilmu ini beribadah. Kenal pahalanya, gurih berpahala, bujur. Tapi ketika ini kada mengamalkan juga parah yang juga. Habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani." Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Sabutin hadis lagi. Rasulullah mengatakan, siapa nang ziarah berilang kan orang yang alim. Ziarah ini kan ada dua, baik menziarahi yang sudah meninggal, yang sudah wafat, ataupun masih hidup. Kata Rasulullah, kata annama zarani, ini sama mengilangi aku. Orang yang mengilangi orang yang alim, mengilangi ke kuburnya, menziarahi ini, atau menziarahi ke rumahnya kalau hilang, itu sama aja Nabi menziarahi aku. Siapa yang bersalaman awan orang yang alim, maka seakan-akan ia bersalaman awan aku, kata Rasulullah. Siapa yang duduk awan orang alim, maka seakan-akan ia duduk awan aku, kata Rasulullah, di dunia. Waman jalasani di dunia, siapa yang sekedudukan awan aku, kata Rasulullah, di dalam dunia. Dengan cara apa sekedudukan dengan Rasulullah? Dengan cara kita berduduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim. Berdudukan kita walaupun satu umat. Di dunia dipandang berduduk orang-orang alim walaupun satu umat. Ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Aku dudukkan dirinya itu beserta aku nantinya di hari kiamat. Nah, bila orang ketujuh para orang alim, kayaknya di akhirat kayaknya beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kelebihan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan kelebihan daripada ilmu. Kemudian babusani fi fadilati la ilaha illallah. Hanya minggu yang akan datang yaitu bab tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan.
أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Silakan kalau ada pertanyaan. Belajar tentang ilmu dunia. Jelasnya kalau dalam hadis itu ilmunya ilmu yang bermanfaat. Maksudnya bermanfaat di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita jauh daripada dunia, yang membuat kita itu pada gemar awan dunia. Amun ilmu yang kita pelajari membuat kita makin cinta awan dunia, itulah ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang menjauhkan kita, mengurangi kegemaran kita awan dunia, itu ilmu bermanfaat. Yang dikatakan yang menuntut ilmu ini, ilmunya ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Nah, kewajiban kita ilmu fardu ain itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan hati, ilmu berkaitan dengan tata cara ibadah, ilmu berkaitan dengan pengetahuan, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang duduk di ilmu, yang duduk di majelis ilmu membicarakan itulah yang mendapatkan keutamaan tadi. Atau masuk belajar hadis, kan masuk di dalam ilmu yang bermanfaat, mengetahui. Amun belajar ilmu dunia itu lain, itu memang bermanfaat bagi dirinya di dalam dunia, tapi tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi ibaratnya kada dibilangkan dalam artian majlis ilmu tapi ilmu